Pertarungan konyol benar-benar akan terjadi, saudara. Dua badut tinju, akan bertarung pada akhir tahun. Jake Paul, YouTuber yang kini bekerja sebagai full-time boxer, akan menghadapi bintang tinju yang kerap bermasalah, Gervonta Tank Davis. Sebenarnya tidak masalah apa yang akan dilakukan oleh keduanya. Toh mereka sudah kaya, sudah berduit, dan bukan urusan kita untuk menghakimi apa yang mereka lakukan. Akan tetapi, kita akan melihat pertarungan ini dari sudut pandang pecinta tinju garis keras, yang tentu saja diakui atau tidak, pertarungan ini bisa dianggap cukup memalukan. Bagaimana tidak, Gervonta Davis baru saja mendapatkan hasil imbang kontroversial saat menghadapi Lamont Roach. Mayoritas beranggapan bahwa Lamont Roach lah yang pantas keluar sebagai pemenang. Hal itu saja sudah cukup mencoreng dunia tinju. Namun, bukannya memberikan kesempatan untuk melakukan pertarungan ulang melawan Lamont Roach, Tank Davis malah terjerat kasus hukum berkaitan kekerasan dengan wanitanya. Ya, meski hal itu tidak jadi diteruskan di pengadilan. Dan setelah hal tersebut, Tank Davis langsung dijadwalkan menghadapi YouTuber terkenal Jake Paul pada bulan November nanti. Artinya, pertarungan ulang melawan Lamont Roach tidak terjadi tahun ini. Kasihan Lamont Roach yang sudah menunggu cukup lama untuk pertarungan ulang, tetapi malah tidak terjadi. Lamont Roach pun kini bersiap mencari lawan baru di kelas ringan 135 pon. Sementara itu, kita disajikan pertarungan yang tidak masuk akal antara Jake Paul menghadapi Tank Davis. Sebenarnya juga tidak terlalu mengejutkan, karena keduanya, baik Jake Paul maupun Tank Davis, adalah sosok yang hanya mencari uang dalam industri olahraga tinju, bukan seorang atlet sejati yang mengincar legasi dan pencapaian murni dalam olahraga ini. Akan tetapi, sungguh patut disayangkan bahwa atlet dengan talenta sebesar Gervonta Davis menyia-nyiakan bakatnya dengan jalan karir yang demikian. Bagaimanapun juga, kabar pertarungan ini telah menyita banyak perhatian penggemar tinju dunia. I didn't like it, to be honest. But you do have one guy who, he's smaller, but he's a top fighter, he can punch, and he's fighting a guy who's not a top pro fighter, who's bigger. What if he hits him on the chin? It'll wind up selling. Lalu bagaimana pertarungan yang absurd ini akan terjadi? Sobat tinju dunia, selamat datang di channel Arena Tarung. Kabar diresmikannya pertarungan antara Jake Paul menghadapi Tank Davis makin kuat setelah video promosi pertarungan mereka muncul di kanal YouTube Jake Paul. Pertarungan ini terjadi karena kritikan para fans tinju terhadap Jake Paul. Jake Paul sendiri sudah memiliki 5 tahun karir tinju profesional. Ia memiliki rekor 13 kemenangan dan 1 kekalahan. Yang menjadi sorotan, yakni Jake Paul dianggap hanya melawan para petinju abal-abal. Kebanyakan dari lawannya hanyalah influencer, para pensiunan tua mantan atlet MMA, juga para petinju yang sudah lama pensiun. Bahkan Mike Tyson yang sudah berusia 58 tahun ia hadapi di ring tinju profesional. Kritikan mengalir deras. Jake Paul dianggap bukan seorang petarung sejati. Dia belum melawan petinju aktif yang benar-benar seorang petinju dan lain sebagainya. Everybody keeps calling for Jake Paul to fight a real boxer. Real boxer. The time has come to get in the ring with boxers. Exactly. Fight a real boxer. Well, kemudian, apa jawaban dari Jake Paul terhadap kritikan tersebut? Dia kembali mempermainkan fans tinju. Jake Paul benar-benar akan melawan petinju aktif, petinju yang belum pernah kalah, seorang juara dunia dan beradab pada masa primanya. Siapakah itu? Gervonta Tank Davis. Apa-apaan? that's right. Gervonta Tank Davis versus me, baby. Jake Paul bertarung di kelas berat, bobotnya kurang lebih 200 pon. Sementara petinju aktif yang akan ia lawan, Gervonta Tank Davis, bertarung di kelas 135 pon, 7 kelas di bawahnya. Luar biasa. Bahkan respon dari para praktisi tinju bermacam-macam. Ada yang shock, ada yang bingung, ada yang menganggap bahwa tinju sudah berubah menjadi WWE. Ya, harus diakui bahwa Jake Paul sangat pintar dalam menarik perhatian para penggemar tinju kasual yang tidak terlalu mendalami olahraga tinju. This is my call out. Jake Paul, what's up? What up, Jake Paul? Oh, Gervonta.
Tentu saja pertarungan ini hanyalah sebuah entertainment alias hiburan semata. Untungnya, duel antara Jake Paul menghadapi Tank Davis hanya sebuah pertarungan eksibisi alias pertarungan persahabatan, bukan sebuah pertarungan profesional. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dunia tinju akan benar-benar tercoreng andai kata duel ini merupakan duel profesional. Sebagai seorang fans tinju garis keras, tentu duel ini adalah duel yang absurd, duel yang tidak masuk akal. Namun, sebagai penggemar biasa, ada semacam ketertarikan seperti apa duel ini berjalan nantinya. Bayangkan, seorang petinju yang besar seperti Jake Paul menghadapi petinju kecil seperti Tank Davis. Petinju yang hanya memiliki 5 tahun pengalaman bertinju menghadapi petinju yang sudah bertinju sejak usia 5 tahun. Jika kita tidak melihat ukuran tubuh, jelas Tank Davis akan menang dengan sangat mudah. Namun, Jake Paul lebih tinggi 20 cm dengan jangkauan yang lebih panjang 22 cm. Kabarnya, pertarungan ini akan dilakukan di cage weight 195 pon. Sehingga jika Davis memakai bobot 135 pon, maka Jake Paul punya keunggulan 60 pon atau sekitar 27 kg. Apakah skill dan kemampuan Gervonta Davis akan berguna nantinya? Power dari Tank cukup terkenal di kelasnya. Namun apakah akan bisa terasa saat menghadapi musuh yang lebih besar? Jangan salah, banyak juga rumor yang menyatakan bahwa Tank Davis sudah berulang kali meng-KO lawan sparring yang merupakan petinju kelas berat. Entah itu asli atau tidak ada yang tahu. Gervonta Davis akan sangat senang menghadapi petinju lambat yang bisa menjadi sasaran empuk bagi bogem mentahnya. Jake Paul berbadan besar dengan pengalaman tinju yang sedikit, jadi merupakan sasaran yang jauh lebih mudah daripada petinju profesional seperti Lamont Roach yang mengenal skill dari Davis dan mengetahui bagaimana cara mengantisipasinya. What if Tank Davis, who can punch, who is a hell of a fighter, what if he lands a punch on this bigger guy's chin, right, who's not a professional fighter? What happens? What happens? That's what would sell it. Namun apakah Davis bisa mendaratkan pukulan di dagu Jake Paul? Apakah Tank Davis akan merangsek masuk demi memaksa mendaratkan pukulannya dengan resiko menerima pukulan petinju kelas berat? Kita lihat nanti. Akan tetapi jangan kaget jika pertarungan ini akan menjadi sangat membosankan. Prediksi saya, Tank Davis hanya akan lari-lari, mengandalkan kecepatan dan footworknya untuk mengelak sambil mencuri-curi poin. Menang tanpa resiko, uang datang tanpa bahaya. Dalam pertarungan ini, kabarnya Tank Davis dijamin 40 juta dolar atau sekitar 660 miliar rupiah. Jumlah uang sedemikian rupa hanya untuk pertarungan persahabatan full entertainment yang tak ada artinya. Jika menjadi Davis, yang paling masuk akal adalah mempermainkan Jake Paul dengan terus berlari sambil mencuri poin tanpa harus menerima pukulan. Kalau ada kesempatan aman, barulah ia akan merangsek masuk. Kemungkinan besar itu yang akan terjadi. Hasilnya, seperti yang sudah diprediksi, kemungkinan besar dimenangkan oleh Gervonta Davis atau maksimal berakhir imbang. Ya, duel ini hanyalah pertarungan yang tak ada artinya dan hanya menghabiskan uang jika harus membayar untuk menontonnya. Bagaimana menurut kalian Sobat Tinju Dunia? Apakah kalian tertarik menyaksikan duel yang tidak berarti ini? Kemudian siapa kira-kira yang akan keluar sebagai pemenang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.